Selamat sore Sobat Harjo, kita bertemu lagi dalam acara Ngopi Bareng Wakil Rakyat. Sobat Harjo, setiap hari produksi sampah di daerah istimewa Yogyakarta kurang lebih 600 hingga 700 ton yang harus dibawa ke TPST Piungan. Nah, dalam beberapa kesempatan terakhir ada sedikit masalah karena TPST Piungan barangkali sudah overload. Nah, perlu solusi yang jitu bagaimana untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Yogyakarta ini. Ya, mungkin di sini tidak perlu mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencari solusi ke depannya agar permasalahan sampah ini bisa kita selesaikan bersama-sama, baik melibatkan pemerintah, DPRD, dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Dan di sini saya ditemani dua pembicara narasumber yang hebat-hebat. Yang pertama adalah Bapak Nuryadi, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sebenarnya tidak mau disebut Ketua DPRD, lebih nyaman, lebih suka disebut Wakil Rakyat. Selamat sore. Yang kedua adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemda DIY, Bapak Kuncoro Cahyo Aji. Selamat sore. Selamat sore, Pak Kuncoro. Dan Sobat Harjo, bincang-bincang ini akan disiarkan langsung melalui YouTube Star Jogja dan juga Facebook Harian Jogja. Silahkan simak. Jadi nanti para Sobat Harjo semua yang ingin urun rembuk atau menyampaikan aspirasi ataupun bertanya kepada Pak Nur maupun ke Pak Kuncoro, silakan pantau terus YouTube Star Jogja dan juga Facebook Harian Jogja. Oke, Pak Nur. Siap. Bagaimana memandang persoalan sampah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini? Jadi dalam setiap kesempatan, mungkin dari tahun ke tahun, kita sering mendengar ada sedikit persoalan sampah yang ada di Piungan. Nah, bagaimana pandangan Pak Nur? Jadi Mas Anton, sugeng sore Mas Kun, Pak Kuncoro, Sobat Harjo yang ada dimanapun ada berada. Jadi begini, kalau bicara sampah ini sangat klasik. Setiap manusia mesti memproduksi sampah, itu yang penting. Ya. Sehingga penyelesaiannya kita harus bijaksana. Ya. Ya. Tadi Mas Anton ngendiko bahwa baik peran Dewan, pemerintah, juga masyarakat memang harus dilibatkan. Kalau bicara tentang sampah yang di Piungan, kita dengar kemarin bahkan banyak warga Piungan yang tindak sini untuk ketemu dengan saya dan ketua di Komisi C untuk menyampaikan aspirasi. Ya. Hanya tadi sampah itu juga tidak bisa menjadi penuh mutlak tanggung jawab pemerintah DIY. Karena di sini ada kabupaten kota yang juga sementara ini juga terbatasan untuk tempat sampah untuk pembuangannya. Sehingga pada waktu kita diskusi, khususnya pada sore hari ini, pada waktu kita ngopi bareng ini, lebih banyak kita mencari masukan seperti apa sebenarnya yang terbaik. Lahan pasti menjadi masalah. Ya. Masyarakat lewat pemerintah harus diedukasi, penting. Sehingga sampah nanti menjadi bagian yang tidak dipisahkan, baik itu oleh masyarakat, pemerintah tingkat 1, tingkat 2, dan wakil rakyat tentunya. Itu koordinasi antara pemerintah tingkat 1 dan tingkat 2 itu harus berjalan dengan lancar. Yang kedua, edukasi pada masyarakat berkaitan dengan lahan sampah yang sangat kritis. Sehingga bagi kita harus memunculkan cara-cara baru untuk pengelolaan sampah yang pas di DIY. Yang pas seperti apa? Yang kita diskusi nanti. Kita diskusi. Tapi kalau bicara tentang sampah, pasti saya di posisi tidak aktif dalam pengertian teknis. Teknisnya ada di Pak Kun, di pemerintah daerah. Tapi kami ada di posisi
penganggarannya tentu. Nah monggo, artinya kita buka ruang itu sehingga masyarakat paham hak dan kewajibannya, pemerintah tahu kewajibannya, Dewan juga tahu posisi anggarannya. Jika ini sudah terjadi timbal balik di antara para pihak ini, saya yakin sampah itu pasti tidak menjadi momok, tapi justru bisa menjadi keuntungan kita bersama. Nah, manajerial ini yang harus kita ciptakan yang tepat. Yang tepat. Banyak masukan yang ada dari kita. Apa tidak sebaik sampah itu diolah per kelurahan atau Pak, misal begitu kan. Seperti ada bank sampah di tingkat kelurahan, ya silahkan. Karena memang kedepannya pasti lahannya itu menjadi hal yang rumit untuk kita. Apalagi membuka lahan baru, belum tentu masyarakat kita itu siap untuk menerima sampah apa dengan situasinya, kondisinya lah. Nah, tetapi jika sampah itu kita manfaatkan dengan cara baik, barangkali sudah tidak dari sampah saja Pak, tapi bisa menghasilkan PAD untuk kita sendiri. Nah seperti apa nanti kita lihat dari teman-teman aspirasi yang disampaikan kepada kita saat Pak Kunchoro punya konsep barangkali. Itu kira Mas Anton. Oke, tadi sudah komitmen, ada komitmen yang sangat tinggi dari DPRD untuk mendukung penganggaran dalam rangka mengatasi persoalan sampah. Apakah juga nanti juga akan siap terkait dengan payung hukum Pak? Ya pasti Pas. Jadi begini, anggaran itu kita lepaskan kalau itu sudah ada aturannya Pak. Tetapi yang jelas, yang itu meneguhkan saya untuk anggaran untuk sampah itu adalah tadi Pak, bahwa sampah itu adalah diproduksi oleh setiap warga. Warga itu mesti produksi apapun Pak, besar kecil lah. Kita buang plastik dan produk dan sebagainya itu lah. Nah sehingga perilaku ini juga menjadi catatan kita bersama. Kita nggak usah menyalahkan siapapun. Situasi ini kan kita menyelesaikan cara pencarian yang baik, cari solusi, tidak menyalahkan siapapun. Itu. Nah, tadi yang terakhir Pak Nur menyatakan ini perlu edukasi yang baik kepada masyarakat bagaimana untuk mengelola sampah mereka masing-masing. Ya. Misalnya seperti apa ini Pak? Jadi kan sebenarnya sudah dilakukan sudah Pak, tapi kan barangkali perlu setiap saat, karena setiap manusia setiap masa juga berganti toh Pak, generasi kan berganti toh, singkat terus saja lah. Artinya satu yang harus dilakukan tentang sampah itu mau dibawa kemana oleh pemerintah itu dulu Pak. Pemerintah provinsi tingkat 1 maupun kabupaten kota. Jika itu sudah menjadi titik temu kesepakatan, inilah yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kan kita sudah ada kalau kita di rumah itu kan ada 3 bak sampah itu, mana yang plastik, mana yang lain itu Mas. Berarti itu kan bisa dan di banyak kok Mas. Kalau kita melihat di lain juga sampah juga bisa diproduksi hal-hal yang bisa mendapatkan PAD justru. Dan silahkan nanti kita yang penting bahwa teknis saya tidak mungkin langsung ikut di situ, tapi posisi anggarannya pasti kami bertanggung jawab. Catatnya adalah untuk kita sendiri bahwa sampah itu adalah diproduksi setiap warga negara sehingga kita menyiapkan anggaran. Artinya setiap warga harus bisa memilih dan memilah sampah. Ya bisa aja. Oke. Kan pada prinsipnya setiap warga itu kan Mas memproduksi sampah sebenarnya. Gitu kan. Oke, saya akan bergeser ke Pak Kunchoro. Pak Kunchoro, bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Pemdadi ini kaitannya dengan pengelolaan sampah termasuk nanti yang ada kebiungan. Kalau nggak salah, kami punya catatan kurang lebih 600 sampai 700 ton kalau nggak salah per hari. Nah, bagaimana nih pandangan atau mungkin sikap dari Dinas Lingkungan Hidup? Ya Pak Anton, Pak Nur. Jadi kalau saya cerita dulu ya bahwa memang benar 600-an ya, tapi sebagai gambaran ini pun begini. Dulu pada waktu sebelum COVID itu jumlah sampah sekitar 500,36 ton per hari. Kemudian COVID ini naik sedikit lah menjadi 730 ton per hari. Tahun kemarin ada liburan bersama sebelum hari raya itu, liburan hari raya itu tercatat 3 hari sebelum hari raya itu sekitar 900 ton per hari. Artinya bahwa produk sampah itu menjadi sangat tinggi gitu ya. Nah tercatat kemarin bulan Desember tahun 2022 itu ada sekitar 820 ton per hari. Nah
dengan kecenderungan sampah yang semakin tinggi, sementara TPA Piungan itu tempatnya juga sama, tidak tambah besar, tidak tambah dalam gitu ya. Berarti pada satu titik tertentu mesti harus kita perhatikan keberadaan TPA Piungan itu. Nah, bagaimana kita akan selesaikan sampah? Maka Pak Nur tadi sudah ngendiko bahwa sampah ya mesti harus diselesaikan di tingkat hulu. Gitu. Karena sebetulnya kita menyebut sampah itu ya karena dibuang. Gitu ya. Supaya tidak menjadi sampah ya jangan dibuang. Caranya bagaimana? Ya dengan dipilah, kira-kira gitu. Karena sebetulnya ketika sudah dipilah ini bisa menjadi berkah bagi kita semua gitu ya. Nah, bagaimana dan siapa yang memilah? Yang pertama tentu yang memilah adalah yang paling dekat dengan sumbernya, yaitu di tingkat hulu. Enggak, dari dapur lah gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kan mindah sampah, belum mengolah sampah. Jadi dari dapur pindah ke depan pintu nanti ditumpuk ke depo, kemudian di depo pindah ke TPA. Ini hanya penumpukan saja. Tetapi ketika sudah dipilah di dekat sumbernya, itu harapannya nanti sudah terpilah. Mulai dari kalau Pak Nur tadi ada 3 ya, organik, anorganik, dan B3 kira-kira gitu. Saya mencatat Pak, ketika masyarakat ini bisa memilah sampah khususnya yang anorganik, ada penurunan yang cukup signifikan. Ya kurang lebih mungkin range-nya antara 40 sampai 70 ton per hari. Nah, apa saja yang dilakukan untuk Dinas Lingkungan Hidup DIY untuk memberikan edukasi ini? Apakah mungkin pada level menggerakkan atau membentuk kelompok bank sampah misalnya? Jadi dari sisi data Pak ya, jadi khususnya pemerintah kota gitu kan sudah menerapkan memilah organik dan anorganik. Memang tercatat di depo itu pemberlakuan sekitar hampir 1 bulan ini turun 18 ton per hari. Tetapi untuk yang di Piungan terdata itu sebelum ada kebijakan ini sekitar 309 ton per hari. Setelah ada pemilahan ini ya sekitar 267 ton per hari. Jadi memang secara signifikan memang bisa menurunkan ya. Karena sebenarnya komposisi sampah itu kan 50,36 adalah organik, sisanya anorganik. Jadi ketika bisa memilah organik dan menyelesaikan di dekat sumbernya, maka hampir separuh lebih persoalan sampah sudah selesai. Oke. Saat ini Pemda DIY sedang memiliki proyek ya, perluasan kalau nggak salah ya. Iya. Sejauh mana Pak progresnya perluasan ini? Baik, jadi perluasan ini kan ada di masa transisi. Jadi besok pengelolaan sampah itu direncanakan melalui konsep KPBU. Sebelum proses KPBU itu selesai, maka ada proses transisi karena memang di zona A dan zona B sudah relatif penuh gitu ya, sudah hampir dikatakan ya sudah cukup lah, sudah tutup. Nah, pada perluasan itu ada di masa transisi di mana sejak November sampai 6 bulan ke depan itu masih masa pemeliharaan. Jadi di masa transisi itulah kita akan isi sementara di A dan B kita tutup dulu, kemudian yang masuk ke transisi. Oke. Itu perluasannya. Mengatasi persoalan sampah tidak cukup dengan memperluas TPST, tapi harus dibarengi oleh perilaku masyarakat dalam memilih dan mengolah sampah. Kita tunggu jeda setelah pesan-pesan berikut ini.
welcome back bersama gue Gendon di channel YouTube kesayangan kalian semua. Ya walaupun melayang. Selamat sore Sobat Harjo, masih bersama saya Anton Wahyu dalam ngopi bareng bersama Wakil Rakyat. Dan juga ada Pak Nur sebagai Wakil Rakyat dan juga Pak Kuncoro sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemda DIY. Tadi sudah disinggung bagaimana mengolah sampah di hulunya, di level mungkin keluarga atau bahkan level tingkat RW ataupun level kelurahan. Bagaimana Pak Nur agar gerakan ini bisa lebih masif dilakukan oleh warga? Oke, sebelum itu kami tarik ke belakang dulu Mas ya. Ya. Kebetulan saya juga warga kota. Jadi saya paham betul bagaimana pemerintah kota mensikapi tentang sampah ini. Ya. Kebetulan rumah saya pinggir sungai Pak. Oke. Tapi persis bagaimana zaman dulu dan sekarang. Sungai adalah menjadi teritorial ke depan sehingga bersih sekarang. Ya. Hanya pada waktu mental itu dirubah bisa. Hanya pemerintah harus memang betul-betul menyampaikan betul edukasinya. Nah ini juga begitu Mas. Jadi kan sampah ini sudah dipahami betul bahwa menjadi produk setiap insan, Pak. Sehingga paling hulu itu kita lakukan bagaimana itu menjadi penekanan, bahwa itu pengelolaannya menjadi pengelolaan sendiri, Pak. Nah tentunya edukasi yang terpenting. Ya. Saya tidak tahu teknisnya di tingkat 1 dengan tingkat 2 apa tingkat 1 langsung atau lewat tingkat 2. Jika tingkat 2 walaupun kita itu paling banyak memberikan sampah, tapi cara yang di kota relatif lebih maju daripada waktu kita masih zaman dulu lah, sehingga menjadi potensi besar manakala edukasi itu baik dan sampah itu bisa menghasilkan sesuatu. Kita tidak bicara tentang PAD dulu lah, tapi bagaimana itu pengelola sampah di tingkat masyarakat itu bisa betul menghasilkan apa-apa. Sudah banyak cerita ini yang kita lihat hasilnya dimanapun. Sampah ternyata jika disikapi secara baik dan dimaintain dengan baik, diberikan skill dengan baik masyarakat, barangkali nanti bisa menjadikan sesuatu yang bisa menghasilkan untuk masyarakat itu sendiri. Di level RW atau bahkan tingkat kelurahan? Bisa, artinya di level RW yang memungkinkan Pak. Jadi memang tidak semua tentu. Ya. Tapi bagi wilayah yang punya potensi itu kenapa tidak? Kalau nggak ada ya mungkin di tingkat atasnya. Kalau di kota kan masih bisa di tingkat kampung kan. Ada kan sekarang Pak. Ya. Kalau nggak di DI ya tingkat desa. Kalau kota sangat sulit karena lahannya sudah nggak ada. Ya. Provinsi pun juga sulit nanti suatu ketika. Kalau kemarin kita punya ruang untuk melebarkan di Piungan itu, kan sifatnya hanya transisi. Sementara. Kalau itu menjadi lanjut ya barangkali harus kita tinjau ulang. Maka KPBU tadi menjadi alternatif nantinya. Semoga dalam transisi tidak menjadi gejolak yang baru. Persoalan sampah termasuk di TPS Piungan juga melibatkan beberapa wilayah ya. Selain Kota Jogja, mungkin ada Bantul, kemudian ada juga Sleman. Apakah perlu koordinasi yang sinergis dengan ketiga wilayah ini, Pak? Sampai sudah dilakukan oleh Pak Kuncoro itu, pasti ada. Tidak mungkin. Hanya memang kemarin itu yang menjadi problem adalah masyarakat sekarang kan agak keberatan karena sampah yang membawa air itu ternyata sampai baunya sampai ke sana terus. Nah ini kan perlu harus ada pemerintah juga tanggung jawab bahwa ini nggak bisa lepas tangan. Pemerintah provinsi sifatnya kan hanya mendampingi daripada yang kabupaten. Karena kami sebetulnya kan tidak punya warga, yang punya warga kabupaten kota. Tetapi tingkat 1 pun tidak boleh cuci tangan. Jika kalau menjadi yang harus dilakukan itu adalah anggarannya tingkat 1 harus maksimal. Itu saja. Kita sadar kita. Kalau sekedar usul, kira-kira usul dari DPRD, misalnya sampah itu sebaiknya seperti apa Pak Nur? Misalnya diolah seperti apa? Ya kita mengikuti polisinya dari eksekutif. Kalau sebelum mengatakan bahwa itu paling dulu ya itu yang kita bidik. Apapun konsekuensinya. 1 harus ada komunikasi, 2 bagaimana mengedukasi masyarakat, apapun anggarannya harus kita siapkan. Jika nanti pemahaman masyarakat itu bahwa sampah ini bisa menjadi apa itu bisa
bekerjasama dengan instansi yang lain, Pak Bun nanti. Nah, intinya DPRD akan membackup sebuah kebijakan dalam mencari solusi persoalan sampah. Pasti, Oke. pasti. Pak Kunchoro, Iya. gimana? Ya, Saya tertarik tadi untuk bagaimana mengedukasi, bagaimana mengolah sampah di level hulu tadi, termasuk menjadikan sampah ini sebagai sebuah pendapatan meskipun kecil di level warga. Monggo, Pak. Ya, jadi edukasi itu ya dengan Pak Nur juga ya. Jadi harus selesai di tingkat kelurahan, harus selesai di tingkat sedekat mungkin dengan sumbernya. Sehingga di program kami itu ada satu sekolah adiwiyata. Sekolah. Ini pun juga kami dorong bahwa sekolah-sekolah itu harus mampu mengolah sampahnya sendiri. Tidak harus mengolah tetangganya, tapi sampah dari sivitas pelajarnya, termasuk universitas. Kemudian objek-objek wisata, objek-objek belanja, pasar-pasar, ini kami dorong untuk mempunyai minimal pilah sampahnya lah, gitu, sudah ada di situ ya. Sehingga ini ada proses edukasi di situ, gitu ya. Selain itu, bahwa koordinasi dengan kabupaten kota sudah kita lakukan, seperti misalnya kita sudah koordinasikan dengan Kabupaten Sleman yang memiliki 22 TPS 3R, kemudian 15 depo dan 303 bank sampah serta 17 armada jasa swasta. Ini memang harus dioptimalkan gitu ya. Berdasarkan kemarin koordinasi dengan TPS 3R itu sudah tercatat dari sekitar 16 TPS 3R itu sudah bersedia untuk mengelola kebersihan sampah di 36 kelurahan. Ini kan menjadi satu potensi untuk bisa menyelesaikan di tingkat kelurahan. Begitu juga untuk yang di Bantul, di situ ada 19 TPS 3R. Kemudian ada 3 depo dan 92 bank sampah. Ini juga mesti kita aktifkan bahwa di dalam manajemen sampah itu ya mereka harus bekerja sama antara sumber, kemudian bank sampah, adanya depo, kemudian TPS 3R. Kalau yang di kota itu ada satu TPS 3R itu yang ada di Nitian. Iya, iya. Kemudian ada 13 depo. Yang menarik adalah di kota itu ada sekitar 447 penggerubak. Ini mesti kita optimalkan sehingga dengan konsep kerjasama bersama dengan Pak Nuryati tadi, ini kita akan buat ini semacam sebuah manajemen yang satu, karena dengan memberdayakan semua potensi-potensi sampah itu, kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Sehingga ada circular ekonomi di sampah itu. Jadi sampah menjadi berkah itu bukan omong kosong. Kita pilah, ya kita akan jadikan berkah. Kira-kira. Oke, sampah bisa jadi akan menjadi berkah. Ada nggak Pak, mungkin cerita-cerita dari Dinas Lingkungan Hidup tentang sukses story kelompok bank sampah misalnya? Ya. Mungkin bisa diceritakan, ada bank sampah di daerah ini yang bisa seperti ini. Ada nggak? Ada Pak. Jadi seperti apa Pak? Di TPS di Polisput desanya ya. Ya. TPS di Sardono Harjo kalau nggak keliru itu. Sardono Harjo itu Sleman. Ngaglik Sleman Ya, gitu? itu bisa menggaji sekitar satu karyawannya itu 1,5 juta dari sampah. Itu ada sekitar 4 atau 6 karyawan kira-kira gitu. Ini salah satu contoh. Kemudian circular ekonomi mulai dari sekarang kan sudah ada plastik itu sudah ada yang nampung. Ada jadi meja. Ini alumni dari Teknik Mesin UGM itu lebih baik tidak bekerja di perusahaan tapi dia bikin cetakan meja dari tutup botol. Tetapi sebetulnya di dalam pengelolaan sampah itu bukan pada alih fungsinya ya, tetapi lebih kepada bagaimana kita mereduksi, memperkecil sampah itu sendiri. Itu yang penting. Sehingga di dalam konsep mendidik masyarakat itu ya contoh lah saja kita harus first in first out misalnya gitu. Jadi kita biasakan ibu-ibu kalau belanja gitu ya ditaruh di kulkas ya, nanti siang sudah dimasak, tidak ditumpuk di kulkas. Nanti belanja banyak, masaknya entah kapan gitu ya Pak ya. Akhirnya jadi sampah gitu kira-kira. Ya. Itu kira-kira gitu. Jadi ada waste loss, ada food loss sama food waste. Kalau yang food waste itu ya setelah kita makan selesai itu sampah. Itu mesti harus kita pilah jadi organik. Tapi kalau yang food loss itu ya seperti misalnya di jamuan pengantin, itu kan yang belum dimakan masih sisa tuh Pak, itu mesti bisa dimanfaatkan untuk bisa
Mungkin disumbangkan ke orang, atau kalau sudah tidak layak untuk dimakan ya ke ternak gitu kan, kira-kira gitu. Artinya pemanfaatan itu harus menyatu ya, harus menyeluruh ya. Bagaimana mengurangi sampah itu betul-betul dari perilaku kita, bagaimana memahami tentang sampah itu. Oke, sukses story yang ada di Ngaglik Sardono Harjo ya Pak. Apakah nanti juga akan ditebarkan ke wilayah-wilayah lain oleh Dinas Lingkungan Hidup? Iya, itu akan menjadi percontohan karena sebetulnya Pak, satu, pilah sampah itu bukan hal yang asing. Di Sleman itu ada sekitar 3 desa yang memang betul-betul sudah terbiasa pilah sampah. Bantul juga sudah ada. Nah, konsep inilah yang akan kita beritakan, kita sosialisasikan bahwa itu bukan sesuatu yang susah gitu. Karena ada saudara-saudara kita di Jogja ini yang sudah pilah sampah. Nah, dari situ kemudian ya ada yang sudah berhasil. Ini menjadi percontohan bagi yang lainnya. Oke Pak Kuncoro, kembali ke Piungan. Oke. Apa plan ke depan terhadap Piungan ini? Misalnya apakah akan dibangun sistem pengolahan yang lebih modern ataupun akan ada datangkan teknologi yang canggih untuk mengelola sampah itu? Ya, kalau boleh bocorannya. Kira-kira boleh nggak Pak? Monggo. Ya, jadi gini, yang jelas kalau di Piungan ke depan pasti sudah metodologinya tidak seperti sekarang. Pasti akan menggunakan teknologi ya, teknologi. Nah, teknologi ini tentu kami akan lakukan melalui proses KPBU. Nah, sekarang ini memang teknologi secara tepat ini mau pakai apa, belum ditentukan ya. Tetapi lebih kepada bagaimana sampah-sampah itu dikelola melalui anaerob atau mechanical biological treatment. Artinya ya kita akan melakukan melalui biological itu seperti kompos misalnya gitu. Sehingga juga ini inline dengan yang di TPS 3R, bahwa TPS 3R kami dorong dengan nanti alat-alat bersama dengan Pak Nur, pilah cacah pilah. Sehingga nanti di TPS 3R juga minimal bisa menghasilkan kompos. Organiknya sudah terolah gitu ya. Kalau itu sudah terolah 50 lebih dikit persen terselesaikan. Oke. Sebelum jeda Pak Kuncoro, saya mendengar kemarin ada rencana dari pemerintah kabupaten ya, entah itu Sleman, kemudian Kulon Progo, juga Bantul. Mereka juga akan membuat TPST kalau nggak salah. Sleman itu ada di Minggir, kemudian kalau nggak salah di Kalasan, kemudian di Depok. Nah, pandangan Pak Kuncoro gimana? Saya pikir karena persoalan sampah ini belum perlu ada penanganan yang sedekat mungkin dengan sumbernya. Saya pikir tidak apa-apa, kita dorong aja gitu. Oke. Baik, Sobat Harjo, kayaknya makin asik ini ngobrol dengan persoalan sampah dengan Pak Nur, dengan Pak Kuncoro. Dan juga saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Harian Jogja, baik melalui YouTube Star Jogja dan juga Facebook Harian Jogja. Kita ngopi dulu, Pak Nur, Pak Kuncoro. Setelah kita ikuti, setelah jeda iklan berikut ini. Monggo. Apa bukannya bocah-bocah KKN ya? Aku jadi penasaran ya lho karo bocah KKN. Ngopo toh nggowo-nggowo program sing kontroversi ngono kae? Tadi tak lihat jurusannya kayak ngobrol serius Mas. Oh, diterusin. Iku wau dong ngrasani jenengan Mas. Selamat sore, sahabat Harjo, masih bersama saya
dalam ngopi bareng wakil rakyat bersama Pak Nur, Pak Kuncoro soal persoalan sampah. Bagaimana kita mencari solusi terbaik atas persoalan sampah ini. Kayaknya saya makin senang mendengarkan solusi-solusi. Kita nggak perlu menyalahkan si A, si B, si D ya Pak ya. Tapi bagaimana kita bisa mencari solusi, mengedukasi warga. Dan saya sangat tertarik bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat ini. Persoalan harus selesai di level hulunya. Begitu ya Pak ya. Nah, Pak Nur, tadi perlu kerjasama yang sinergis antara masyarakat, pemerintah, termasuk DPRD dalam mengatasi persoalan sampah ini. Bagaimana langkah konkret selanjutnya? Jadi begini, tadi kan Pak Nur dan Tiko, ternyata ada beberapa contoh yang sukses story ya. Artinya pasti kita menunggu supaya wilayah juga seperti itu, sehingga betul-betul bahwa sampah menjadi berkah betul-betul terjadi. Sebisa mungkin DIY kan tidak begitu luas ini wilayahnya, sehingga beri proyek Bapak untuk Indonesia ya Pak. Penting ini kan semangat itu harus ada itu. Ya. Kita sudah pernah ada undang-undang Perda Mas nomor 3 tahun 2013. Bukan pasti jika dikembangkan belum bisa maksimal. Bagaimana itu bisa dikembangkan? Kalau memang ada revisi sana nggak soal bagi kita. Karena kita menatap ke depan, pengelolaan sampah di tingkat 1 juga akan berubah, toh, Pak. Tidak segeranya membuang saja. Nah, itu kan pasti ada perangkat yang harus kita siapkan nanti. Nah, kita mengikuti saja. Yang terpenting ada kita mencoba untuk bagaimana harus fair kita. Bahwa sampah itu tidak mudah untuk dikelola. Tetapi kalau kita nggak serius juga bahaya. Makanya para pihak harus sehingga di wilayah manapun yang berhasil, sebisa mungkin ditingkatkan untuk dikembangkan kemanapun. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab bagaimana supaya bisa sampah itu dikelola menjadi apa secara ekonomi. Pasti bukan di bidangnya Mas Kuncoro pasti, tapi waktu ada koordinasi dengan pihak OPD yang lain pasti berkembang itu. Kita bisa melihat kok produk-produk sampah yang sering kita lihat di pameran itu kan. Ya. Jadi pasti kita bisa untuk sana kira-kira. Dan menjadi berkah lagi. Berkah lagi. Oke Pak Kuncoro, sangat tertarik tadi ketika ada data bahwa ketika masyarakat ini sudah bisa memilah dan memilih ya, ada kemudian penurunan yang cukup signifikan ya terhadap sampah-sampah yang dibawa ke TPST Piungan. Seperti apa detailnya Pak tadi Pak? Yes, jadi data itu kan dari angka jumlah tonase yang masuk ya. Tetapi sebetulnya ada yang lebih kita katakan terkait langsung dan itu berhasil. Ketika ada ketentuan harus pilah sampah organik dan anorganik, maka itu adalah sebuah pendidikan bagaimana kita memberikan edukasi bahwa ya pilah sampah itu sudah menjadi penting. Ini yang penting. Kalau dari angka-angka saya pikir ya terhubung secara signifikan ya, tetapi yang ada lebih membanggakan adalah sekarang kita sudah mulai terbiasa untuk pilah sampah khususnya yang ada di kota itu yang penting. Karena bagaimanapun juga dengan pilah itu, kalau sudah dipilah itu kan menjadi bukan sampah lagi, sehingga kalau Pak Nur ketika ada kerjasama antar OPD, pariwisata juga mempersiapkan ada pilah, pasar, nanti hasil pilah itu bisa dijadikan produk baru lagi, akhirnya juga mendukung pariwisata lagi, ini akan terus berputar begitu. Oke, Pak Nur, Pak Kuncoro, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan dikirimkan ke WhatsApp ataupun lewat Facebook dan juga YouTube Harian Jogja. Saya bacakan nanti mungkin secara bergiliran kita tanggapi satu persatu. Ini dari Lia di Ampilan ini. Pemkot Jogja mulai menginisiasi pengelolaan sampah dengan meminta warga memilah sampah. Ini langkah yang baik. Tapi kita perlu memperbanyak upaya. Salah satunya mendorong anak muda mengolah sampah. Pertanyaan pertama saya, apa yang dilakukan Pemda dan DPRD DIY untuk mendorong anak muda mengolah sampah? Pertanyaan kedua, mungkin enggak Jogja Istimewa ini menginisiasi startup yang fokus pada pengelolaan sampah atau limbah? Ini pertanyaan agak berat. Jadi begini, soal generasi muda bisa bermacam cara, sehingga pasti jika itu menjadi kesepakatan bersama itu diselesaikan, bisa lewat sekolahan-sekolahan kita. Bisa lewat daripada pengajian maupun kalau di gereja kita di Departemen apa itu, atau di kampung-kampung ada karang-taruna. Sehingga yang penting kemauan kita bersama. Tuh, jika kita sudah satu selesai. Yang kedua,
pasti kita selalu mendorong untuk itu. Posisi kami Dewan itu bukan posisi teknis. Ya, jangan teknis bias. Sepanjang itu pemerintah tingkat 1 maupun tingkat 2 itu ada koordinasi, clear bagi kita. Ya, tapi kalau itu hanya bicara tingkat 2, pasti kami di luar jangkauan kami, Pak. Ya, sehingga teman-teman tadi yang nyuwun pirsa tadi dari Kampilan tadi, mohon maaf. Tapi bukan apa-apa, Mas. Koordinasi itu sepenting karena kita punya kewenangan. Walaupun di sampah ini kita sudah menjadi satu. Untuk itu pasti kita tekankan koordinasi antara tingkat 1 dan tingkat 2 itu clear. Seperti apa? Pasti cara edukasinya berbeda. Baik bagaimana di kota, bagaimana di kabupaten yang lain pasti berbeda. Untuk itu terima kasih. Artinya untuk kota kelihatannya ada satu pemikiran yang bagus. Bagaimana pemuda nanti bisa digerakkan untuk itu. Jika sampah itu menjadi berkah, tidak sulit untuk di golongan manapun itu bisa dicatatkan, Pak. Ya, oke. Pak Gunjoro, silakan. Kalau pembinaan pemuda ini juga sudah kita lakukan melalui sekolah-sekolah, kemudian perguruan tinggi. Bahkan sudah ada perguruan tinggi itu yang memang sudah mempraktekkan untuk pilah sampah dan pengolah sampah. Juara Adiwiyata kemarin juga sudah siswa-siswa SMA ini juga sudah diajari untuk pilah sampah. Artinya bahwa dari pendidikan formal kita sudah coba lakukan untuk edukasi. Hanya sekarang kita perlu dukungan masyarakat itu juga untuk mengajak para pemuda kampung, pemuda RT untuk pilah sampah di tingkat RT atau RW yang Pak Nur sampaikan itu. Kemudian mengenai yang startup ini kami sampaikan bahwa kami merencanakan begini, yang kemungkinan akan menjadi startup, tapi saya masih hanya kemungkinan saja ya. Jadi kami akan membentuk semacam aplikasi. Jadi Kuncoro gitu ya, akan membuang sampah pada jam 5. Klik begitu kemudian muncul TPS 3 R mana yang menerima sampah itu. Dan nanti kemudian akan dijemput oleh penggerubak, gitu, pemulung, itu akan dijemput dengan biaya yang mungkin kita akan kerjasamakan dengan lembaga keuangan yang lain. Nah ini kalau bisa dikembangkan, maka ya tidak tertutup kemungkinan akan menjadi startup itu, dan yang penting adalah proses pemberdayaan masyarakatnya. Penting. Jadi gitu, jadi di tempat sampahnya ada circular ekonomi, kita melakukan pemberdayaan masyarakat dengan angkutan itu. Sementara yang memproduksi sampah juga tertolong karena sampahnya bisa segera diangkut. Oke, ini pertanyaan kedua kayaknya related dengan pertanyaan pertama tadi, Pak Nur, Pak Gunjoro. Dari Hendy ya, Jogja ini kota pendidikan dan istimewa. Bisa tidak pengelolaan sampah ini masuk mapel atau muatan lokal di sekolah? Kalau bukan kita, siapa lagi yang memulai? Selanjutnya, bisa tidak melibatkan PTN atau PTS melakukan inovasi dalam mengolah sampah? Tadi yang terakhir dari jawab Mas Gunjoro tadi dari mahasiswa ya. Tapi kita istimewa, tinggal istimewa. Sehingga bagaimana istimewa kita akan kita cobakan, apalagi kita pendidikan Mas. Sehingga ini pasti bisa disinkronkan. Sehingga jika kita nanti bisa mampu untuk itu, saya pikir bisa menampung pertanyaan tadi yang kedua tadi, Pak. Dari Hendy. Mas Hendy, terima kasih Mas Hendy. Itu masukan bagi kita dan segera kita tindakan dengan cara-cara yang kita ada di sana kita. Kita hanya dalam proses peraturan daerahnya kalau belum ada, dan dalam sisi keuangan kita. Nanti tekniknya di teman-teman yang OPD nanti yang menyampaikan. Selagi itu bagus akan di backup. Pasti. Pasti. Kalau di kurikulum saya pikir sudah ada ya di SMA itu lewat program Adiwiyata. Jadi sudah ada kurikulumnya itu. Hanya sekarang kita akan tekankan bahwa pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator di dalam penilaian Adiwiyata. Kemudian saya sampaikan juga bahwa sekarang dengan basis kelurahan dan kalurahan itu kita akan lakukan program Jogja Hijau bersama dengan Pak Nur. Nah, Jogja Hijau itu ada 4 variabel, 4 komponen. Yang pertama adalah bagaimana kita akan atasi lahan-lahan kritis dengan penanaman pohon. Kemudian yang kedua pengelolaan sampah secara mandiri. Kemudian yang ketiga ada konservasi air, yang keempat adalah konservasi energi. Ketika sampah itu menjadi salah satu indikator yang diinginkan oleh masyarakat Jogja, karena program Jogja Hijau itu bukan top down, tetapi saya sudah ambil kuesioner, saya bagikan kuesioner, kira-kira masyarakat Jogja mau pengen seperti apa sih dengan lingkungan ini. Ada sekitar 2.500 yang sudah masuk ke kami dengan, kalau saya simpulkan ada 4 variabel itu. Sehingga ketika sampah itu sudah diinginkan oleh masyarakat Jogja, maka kita tinggal bagaimana kita akan sosialisasikan mereka dan
fasilitasi ya Pak ya, dengan DPR supaya pengelolaan sampah ini bisa segera selesai. Oke, pertanyaan ketiga juga nyambung kayaknya soal sosialisasi. Dari Afrilia, mohon pemilahan sampah benar-benar disosialisasikan secara maksimal dan merata di masyarakat agar persoalan sampah ini bisa diselesaikan secara optimal. Ya, sudah terjadi, tinggal kita mengembangkan. Frekuensinya kita tambah. Ya sama, karena sudah ada dan masyarakat kita sudah ada yang sangat terbiasa dengan pilah sampah. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak. Masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Ini ada 2 atau 3 nih. Apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi sampah ini? Mengingat juga ada dana keistimewaan. Nah, kayaknya ini cuma untuk ke Pak Kunchoro. Jadi Jogja Hijau yang saya sebut dengan program Jogja Hijau itu memang pendanaannya lewat dana ES. Nah, kalau satu variabel di Jogja Hijau itu ada sampah, maka kami usahakan nanti variabel di pengelolaan sampah itu juga melalui dana ES. Hanya begini, jadi cerita dari Jogja Hijau itu akan kami berlakukan semua kelurahan dan kelurahan. Hanya karena dananya itu terbatas, kami mulai dari yang sudah siap dulu. Artinya ya kami ranking yang siap dulu dengan 4 variabel itu yang mana, yang sudah siap pengelolaan sampah yang mana. Harapannya ketika kita mulai dari yang sudah siap dulu, ini bisa memberikan contoh pada desa sekitarnya. Nah baru nanti kami dengan Pak Nur masuk di sekitarnya itu. Itu kira-kira. Jadi memang sudah masuk lewat dana juga ya. Oke. Sahabat Harjo, semakin sore semakin menarik soal mencari solusi persoalan sampah ini. Saya akan mengajak Pak Nur dan juga Pak untuk ngopi sejenak. Tapi kita tunggu yang satu ini. Cilik neng giras manuk kuwi. Ra kaya ngene Pak Demangun gedhe klumbrak-klumbruk. Kudu ana pisang goreng karo sing panas. Kira balbek. Dadi wong bagus ki rekoso. Ora ana bagus-baguse. Rasanya dicampur saja enggak apa-apa Pak. Bleber-bleber iki wah. Yes. Banyuku kita kakek wong liya bojoku nesu ya. Ditanyain mau neng dalan piye, ora malah panganan di karung. Aku kiten manis. Manis apa kaya gini kok manis? Ora ana manis-manis blas, malah kok penyakit kemanisan kowe iki, ngerti ra? Selamat sore Sobat Harjo, masih bersama saya Anton Wahyu dan juga Pak Nur, Pak Kunchoro dalam bincang sore ngopi bareng wakil rakyat terkait mencari solusi persoalan sampah di daerah istimewa Yogyakarta. Tadi sudah dibicarakan panjang lebar ya bagaimana solusi-solusi dan juga yang akan dilakukan oleh DPRD maupun Pemda DIY dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup. Nah, saya ingin memberikan kesempatan kepada 2 narasumber saya ini, Pak Nuryati, wakil rakyat, meskipun beliau adalah ketua DPRD, tapi lebih nyaman sebagai wakil rakyat, dan juga Pak Kunchoro selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemda DIY. Nah, saya ingin closing statement. Kira-kira apa yang menjadi disampaikan oleh Pak Nur dan juga Pak Kunchoro terkait dengan masalah sampah ini? Silakan. Yogyakarta sudah banyak predikat, kota pelajar, kota pariwisata, dan lainnya telah masuk istimewa. Kami tidak ingin mendapat predikat yang kurang baik. Kemarin terakhir kita dapat predikat, bukan predikat, tapi kenyataannya kita miskin tertinggi di Jawa. Selesai dalam waktu dekat, pasti. Kita sepakati, saya khususnya, tidak ingin mendapatkan predikat kota sampah, kota yang tidak bisa bersih. Untuk itu kita harus lawan itu sampah dengan cara-cara yang tadi disebutkan tadi. Itu Mas. Oke. Harus bisa mengelola dan melawan sampah. Harus bersih. Pak Kunchoro. Ya, jadi sampah itu karena dibuang. Supaya tidak jadi sampah ya jangan dibuang. Bagaimana untuk tidak membuang ya lakukan pilah sampah
sekarang ini juga. Karena pilah sampah adalah wujud dari kecerdasan ekologi kita. Oke. Saya kira saya tidak perlu ya mencari benang merah atau membuat kesimpulan. Karena dua kesimpulan yang disampaikan oleh dua narasumber ini sudah jelas. Bagaimana kita harus bisa memilih dan memilah sampah. Itu menjadi salah satu kunci menyelesaikan persoalan sampah yang ada di DIY. Tugas kita semua. Saya Anton Wahyu undur diri. Kita bertemu dalam ngopi bareng Wakil Rakyat di edisi yang akan datang. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Kunchoro. Selamat teman-teman. Selamat sore. Segat. Aku Bima, kuat tambah gedes tur birut. Satenya 100 tusuk. Kan gini. Horor. Wah, merinding aku medeni. Hei, Mas, Pak. Hei. Masih Pak.